ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Najah TV dan pendengar setia Radio Pasaman FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali bersyukur atas izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita dapat berhadir di malam hari yang berbahagia ini untuk duduk sejenak di taman-taman surga Allah, di majelis ilmu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan sentiasa kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan kita umat manusia sehingga dapat mengenal agama yang hak dan manhaj yang lurus di atas tuntunannya. Pada kesempatan yang mulia ini kita mengawali malam ini setelah kita mengkhatamkan kitab tentang Tazkiyatun Nufus. Telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelum dan telah kita khatamkan. InsyaAllah ta'ala mulai malam ini kita akan membahas sebuah kitab yang berkaitan dengan adab-adab Islamiyah. Yaitu judulnya Sahih Al-Adab Al-Islamiyah. Yaitu adab-adab Islam yang sahih. Min kitabillahi al-bahiyah syarhus sahih al-adab islamiyah. Itu dari kitab Sarah Sahih Adab Islamiyah yang disarah oleh Fadilatul Syekh Rabi' bin Ali Hafizullah Ta'ala. Beliau adalah dosen kita sendiri di kuliah syariah di Kairo, Mesir. Ini berkaitan dengan insyaallah adab-adab yang pantas dan sepatutnya mungkin kita telah mengetahui, mengulang-ulang dan mengingatkan, dan terus kita mempelajari kembali seputar dengan adab-adab Islamiyah. Adab-adab yang semestinya kita selalu praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah Syekh memuji Allah dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memulai mukaddimahnya ini dengan ungkapan bahwasanya di antara nikmat Allah, fa inna min ni'amillahi alaina, bahwasanya di antara nikmat-nikmat Allah atas kaum muslimin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini kepada kita dan telah menyempurnakan nikmat kepada kita. Apa nikmat yang terbesar kepada kita umat manusia? Yaitu Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada kita seorang rasul. Telah mengutus kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Yang beliau sangat haris, yang beliau sangat tamak, sangat perhatian kepada kita. Sangat butuh kepada kita agar kita mengerjakan kebaikan-kebaikan. Agar kita manusia ini yang beriman kepadanya agar sungguh-sungguh mengamalkan kebaikan. Dan di antara kebaikan yang beliau
tunjukkan itu tidak ada tertinggal sedikit pun kepada kita kecuali telah ditunjuki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang buruk telah diperingati kita oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan perkara yang baik sekecil-kecil kebaikan itu dibimbing kita dan ditunjuki kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan perkara yang sepele sekalipun. Nah, ikhwas sekalian, di antara jumlah atau dalil atau katakanlah itu sebuah amalan kecil yang dicontohkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan perkara-perkara yang baik itu mencangkup kepada kebutuhan kehidupan kita. Perkara yang kecil dari kebaikan, perkara yang kecil yang ringan dari kejahatan itu adalah untuk kebaikan kita semuanya. Dan semua itu termaktub dalam adab-adab yang harus kita pahami. Adab itu adalah tingkah laku atau pola hidup atau aturan kehidupan yang kita dengar dengan tata kehidupan kita, beradab, ya, mempunyai moral etika yang baik. Maka Islam, ya, sudah mengajarkan kepada kita adab-adab itu semuanya. Dan para ulama terdahulu mereka lebih dahulu mempelajari adab baru mempelajari ilmu. Mempelajari adab terlebih dahulu baru mereka mempelajari ilmu. Dengan adab mereka menguasai ilmu dan mempraktekkannya. Nah, ibadah yang kita lakukan itu memiliki adab. Ibadah yang kita kerjakan itu memiliki adab. Muamalah juga memiliki adab. Bergaul bersama manusia juga memiliki adab. Ya. Begini, ya, kesempurnaan Islam itu, ikhwas sekalian yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beribadah itu bukan sekehendak hawa nafsu kita, sekeinginan kita, tapi adab-adab yang harus kita jalankan. Begitu juga dengan bermuamalah dengan manusia, juga ada aturan adab yang harus kita lakukan, bergaul dengan manusia. Nah, semuanya itu, ya, telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, adab-adab ini ada hukumnya nanti jatuh kepada yang wajib, ada jatuh kepada yang mustahab. Apa itu? Yang dianjurkan atau disunnahkan kita untuk mengamalkannya. Nah, ikhwas sekalian ini dimulakan Allah Subhanahu wa taala, wa minha ma huwa muharram, dan juga ada yang diharamkan dan ada juga yang dibenci. Ya. Ada juga yang dilarang, ada juga yang dibenci. Dan juga ada yang boleh atau boleh kita lakukan. Nah, maka kita akan menjelaskan insyaallah taala semua maksud ini dengan penjelasan yang terperinci, ya, penjelasan yang insyaallah detail dari satu bab ke bab berikutnya sesuai dengan kemampuan kita dan waktu luang kita. Kita akan berusaha mulai malam ini untuk mempelajari adab-adab Islamiyah yang barangkali sudah kita praktekkan, barangkali kita sudah amalkan. Jadi untuk penguatan dan juga untuk barangkali dalil-dalil dalam pengamalan ini yang harus kita ketahui, ikhwas sekalian. Nah, untuk itu kita akan mulai muhadarah yang pertama, ya, dalam adab-adab Islamiyah yang kita pelajari ini, fi sahihil adabil islamiyah. Adab yang pertama adalah awwalu hadhil adab. Adab yang pertama adalah adabul istaiqadh, yaitu adab bangun tidur. Adab bangun tidur. Kita setiap pagi, alhamdulillah, bangun kembali setelah kita tidur, ya. Maka Islam mengajarkan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita adab-adab bangun tidur. Ini perkara yang ringan. Istaiqadha minan naumi ayatun min ayatillahil bahirah. Ini kata Syekh, bangunnya kita dari tidur itu adalah
tanda di antara tanda-tanda ayat Allah. Di antara tanda ayat Allah. Ya, apa itu tanda-tanda kebesaran Allah yang nyata? Yang menunjukkan kesempurnaan ya ala kamali qudratillah azza wa jalla. Itu menunjukkan kesempurnaan kudrah, takdir atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan sekalian, jadi bangun pagi itu, bangun dari tidur kita itu adalah tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita hidup kembali ya pada hari ini. Fa idza kana al-istiqadha ibtada lil hayatil yaumiyah. Maka apabila dia bangun dari tidurnya, dia kembali memulai harinya, hari itu. Ya. Dia kembali diperkenankan untuk memulai harinya itu. Nah, fayambaghi 'alal muslim an yaj'al al-iftitah yaumihi ibtida'an ya amalahu silatul khaliqihi wa dzikran li raziqihi. Nah, maka sepantutnya kepada seorang muslim untuk memulai harinya itu dengan memulai amalnya menghubungkan dirinya dengan penciptanya. Ya. Kita bangun pagi, segera kita memulai hari kita itu menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ibu sekalian, kita baru melek, kita baru terbuka mata gitu, ya. Langsung memulai hari itu dengan menghubungkan diri kita dengan pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikran li raziki, dan mengingat ya yang memberi rezeki kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah beri rezeki, kita kembali hidup hari ini. Ya. Kenapa? Karena banyak yang malam itu dia berlalu dan tidak diberikan lagi ruh oleh Allah, ya. Akhirnya dia menjadi mayit. Wa syukran liwaliyin nikmah, dan bersyukur kepada yang memberi nikmat kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang dia memelihara kita, ya, memelihara kita, menjaga kita ketika kita tidur. Lihat ikhwan sekalian, kepasrahan diri kita, penyerahan totalitas diri kita waktu tidur. Kepada siapa kita serahkan? Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi yang menguasai diri kita ini. Hatta diri kita pun tidak kita bisa menguasai diri kita. Kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan jiwa kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu, kalau kita bangun kembali hari itu, kita diajarkan oleh Rasulullah segera hubungkan diri kita dengan pencipta kita, mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita itu, dan memberikan rezeki kepada kita untuk hidup kembali. Maka sepatutnya bagi seorang muslim, ya, hendaklah dia beradab, hendaklah dia memiliki adab, idzan yata'addaba bi adabil istiqadh. Hendaklah dia mengetahui adab-adab bangun tidur. Ya, adab-adab bangun tidur yang telah dicontohkan allati sannaha lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jadi bangun bukan sembarang bangun. Betapa banyak orang yang bangun. Ya, ayam di kandang pun juga bangun, ya. Sapi di kandang pun juga bangun. Kalau bangun sembarang bangun, nah ini kata Buya Hamka, ya. Kalau hidup hanya sekedar hidup, kerbau di sawah juga hidup, ya. Kalau bangun hanya sekedar bangun, orang kafir juga bangun pagi. Nah, ikhwan sekalian, agar kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, sepele sekali diajarkan kita oleh Rasulullah adab-adab kita bangun tidur. Nah, maka untuk itu kita akan lihat beberapa poin-poin adab-adab yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW kepada kita untuk kita praktekkan pada bangun tidur. Barangkali sudah ada yang praktek, tapi ada mungkin masih yang tertinggal. Nah, yang pertama, wa min awwali hadhil adab. Yang pertama adabnya adalah zikrullah indal istaiqadh.
Anda ulangi, zikrullah indal istaiqadh. Apa itu artinya? Kono, apa itu? Bahasa Arabnya, bahasa kitanya, zikrullah. Zikir kepada Allah inda al-istiqadh. Ketika bangun tidur. Ya, ini perlahan bisa juga bahasa Arab ya. Zikrullah indal istiqadh. Zikir langsung kepada Allah ketika bangun. Nah, ikhwan sekalian, faqad rawiyal Bukhari fi sahihi, maka Imam Bukhari telah meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Huzaifah radhiyallahu taala anhu qol, dia berkata, Huzaifah berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madja'ahu, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pergi ke peraduannya, ke tempat tidurnya pada malam hari, minal lail, wada'a yadahu tahta khaddihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di pipinya, tahta khaddihi, yaqul, ya, Allahumma bismika Allahumma bismika amutu wa ahya, atau bismika Allahumma amutu wa ahya. Boleh lafaz ini, Allahumma bismika amutu wa ahya. Ini doa kita dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita baca Allahumma bismika amutu wa ahya atau bismika Allahumma amutu wa ahya. Kemudian ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membaca Al-Ma'uzatain dan juga membaca Qul Wallahu Ahad, ya, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Sebelum beliau membaca 3 ayat ini, surat ini beliau nafakh terlebih dahulu, ya. Jadi bukan setelah membaca, tapi sebelum membaca kita lihat di dalam kitab As-Sarimul Battar, ya, itu Rasulullah ludah dulu 3 kali, tapi tidak keluar air liurnya, kemudian baru dia usap ke seluruh tubuhnya. Dia lakukan itu sebanyak 3 kali, dan itu adalah salah satu wiqayatu minasyaitan, salah satu juga menjaga diri kita dari syaitan. Nah, kita dianjurkan untuk mengamal gitu. Nah, Rasulullah SAW membaca doa Allahumma bismika amutu wa ahya atau bismika Allahumma amutu wa ahya. Kenapa itu doa ini? Ya, ini kita sudah hafalkan. Ya Allah, dengan nama Engkau aku mati dan aku hidup kembali. Nah, di sini kita lihat selama ini doa-doa yang diajarkan oleh guru-guru kita sebelum kita mengenal manhaj itu dibalik doanya. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Sampai hari ini juga, kecuali sekolah-sekolah insyaallah yang dirahmati dan di Allah, sekolah-sekolah kita masih diajarkan doa ini. Terbalik, terlabik bahasanya, ya. Kalau bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut, ya, dengan nama Engkau ya Allah aku hidup dan aku mati. Nah, ini kesalahan, ya, dalam lafaz doa ini. Maka yang benar adalah Allahumma bismika atau bismika Allahumma amutu wa ahya. Ini penyerahan diri kita setulusnya akan kepasrahan diri kita akan menghadapi kematian. Maka tidur itu juga dikatakan al-mautu sughra atau mati kecil, ya. Ini kita lihat kan nanti. Karena kita tidak memiliki daya upaya dan tidak memiliki kekuatan apa lagi. Bahkan semut pun kalau menempel di pipi kita nggak tahu kita, ya. Begitu, jangankan olah maling, ya, atau mencekik kita, ya. Semut 1 ekor dihinggap di pipi kita nggak tahu, nggak punya daya kita menghalaunya. Nah, gitu, inilah kepasrahan total kita dalam berdoa itu. Dengan kita berdoa itu akan dijaga kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dianjurkan kita untuk membaca doa ini. Jangan lupa, terkadang kita juga lupa, enggak? Karena capek mungkin latih sehari-hari sudah langsung sampai tidur langsung tidur. Barangkali Pak baru ulang itu lah pagi baru datangkan enggak baca doa tadi malam tuh. Mungkin juga ini kita alami juga Pak, ya. Nah, jangan kita lupa lagi.
karena kita memang sifat kita manusia ini pelupa. Nah, diingat-ingatkan terus. Nah, apabila dia bangun, Nabi membaca, Rasulullah katakan, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Apa artinya itu? Coba Bupati, apa artinya itu? Tahu dan tuh. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang ahyana, telah menghidupkan kami kembali, ba'da ma amatana, setelah kami dimatikan, wa ilaihin nusyur, an-nusyur, dan kepadanya kita kembali, an-nusyur. Jadi salah satu nama hari kiamat itu an-nusyur, dan kepadanya lah kita kembali. Maka kita hafal ini semua. Anak-anak TK kita sudah hafal. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Insyaallah. Coba Abu Alif baca. Sambil tes juga sekali ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana. Tinggal tuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilan nusyur. Coba sekali lagi. Masya Allah, tabarakallah, hafal ya. Kalau tadi agak-agak ragu ya. Itu doa yang kita baca bangun pagi ya. Setelah kita terbuka mata kita, itu yang harus kita baca dulu. Jangan hafal ya. Ini setelah buka matanya langsung cari HP ya. Kalau di sini ikhwah kita nggak ada itu. P11 ada juga ada. Ibu-ibu yang lagi nggak ada itu ibu. Ya. Bangun tidur langsung cari HP. Alhamdulillah, harusnya kita ingat langsung bersyukur. Alhamdulillah, penyerahan diri kita. Alhamdulillah, ini pujian, segala puji bagi Allah. Jadi yang pantas kita puji bangun setelah mata kita terbuka itu adalah Alhamdulillah. Penyerah, puji Allah, bukan yang lain kita puji. Ya, ini langsung hidup TV. Ya, lah bangun tidur langsung hidup TV. Itu yang pegang yang lain. Nah, ini kesalahan kebanyakan kaum muslimin, kecuali mereka yang dirahmati dan diinginkan oleh Allah untuk baginya kebaikan. Maka kita di antara ini yang harus kita tuntut minta pada Allah, ya, agar lisan kita ini senantiasa basah untuk zikir kepada Allah. Ya, sedikit langsung zikir. Nah, ikhwan sekalian, ya. Nah, qala ahlul ilm, berkata sebagian ahlul ilmi, ya, an-nafs allati tufariqul insan indan naum hiya allati litabyiz. Nah, ini kata ahlul ilmi. Nafas atau napas yang berpisah dengan manusia ketika naum itu juga napas yang akan berpisah nantinya dengan kematian. Ya. Jadi yang lepas dari kita waktu tidur itu nafas kita berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka nafas kita atau jiwa kita ini, ya, kehidupan kita itu digenggam oleh Allah. Kalau dia ingin kembalikan, dia kembalikan. Maka hidup kembali kita, bangun kita kembali tidur. Tapi betapa banyak orang yang diikat dan tidak dikembalikan ruhnya. Betapa banyak orang yang bangun, harusnya dibangun, dia tidak bangun. Akhirnya dicabut oleh Allahnya nyawanya. Maka kita alhamdulillah, ikhwah sekalian. Sekarang kita sudah berumur berapa? Ada yang sudah 40 tahun, 50 tahun, ya. Ada yang tidak sadar sudah 30, 60, sudah 70 tahun, ya. Betapa kita hitung-hitung hari ini, ikhwah sekalian, berapa kali kita baca setiap pagi itu doa ini, ya. Sejak kita mengenal sunnah lah mungkin. Kalau dari yang kecil itu mungkin tidak, ya. Sejak kita mengenal manhaj ini, apakah kita yakin bangun pagi kita baca doa ini? Yakin? Alhamdulillah, ya. InsyaAllah. Ya, kita yakin. Nah, sudah berapa tahun? Sudah 20 tahun mungkin kenal sunnah. Alhamdulillah, tidak pernah tinggal sekalipun, ya, pagi itu. Nah, itu
Allah beri taufik, hidayah kepada kita, kekuatan untuk membaca doa zikir. Artinya terpaut hati kita untuk membaca. Nah, sebelum itu mungkin kita tidak pernah membaca doa ini, ya. Nah, maka jiwa yang kita berpisah waktu tidur itu juga jiwa yang akan kematian itu. Wallati tufariqu indal maut, yaitu juga yang nanti akan berpisah dengannya ketika mati. Hiyallati lil hayah, dan jiwa itu juga yang akan dihidupkan kembali oleh Allah, ya. Kita bangun pagi, Allah berkehendak kita bangun, kita hidup kembali. Begitu juga nanti setelah kita mati. Setelah kita mati, setelah jadi mayat, kita masuk dalam barzah, alam barzah, kemudian nanti akan diberikan oleh Allah kepada kita ruh dan jasad, ya. Ruh kembali di alam barzah, kehidupan, ya. Itu juga nanti akan merasakan azab, ya. Dan ini tanda kita beriman bahwasanya berbeda dengan orang kafir. Kalau orang kafir katanya kalau sudah mati ya kita tidak lagi ada apa-apanya. Sudah menjadi tulang belulang, apakah kita akan dibangkitkan oleh Allah? Nah, ini kata orang-orang kafir yang tidak mengimani adanya hari berbangkit. Ini beda kita ikhwas sekalian. Ya, itu juga yang akan diberikan oleh Allah. Wahyallati yazulu ma'an nafs, ya. Dan itu nanti akan kembali kepada kita. Wasummiyan nauma mautan. Maka ketahui Syekh mengatakan dinamakan tidur itu juga mati. Nah, dinamakan tidur itu juga mati. Kenapa tidur itu juga dinamakan kematian? Li'annahu yazulu ma'hul aql wal harakah tamsilan wa tasbihan. Nah, kenapa tidur itu juga dinamakan kematian? Karena diangkat darinya akal. Ikhwas sekalian, akal, berpikir. Ada enggak kita sedang tidur berpikir? Hah? Ada. Latih 2 waktu tekanan nilai apa? Tidak tahu kita apa. Kita hanya mimpi, ya, nah, itu berbeda, ya. Dengan orang apa? Kita hilang akal kita, tidak sadar lagi apa yang kita lakukan. Nah, itu makanya tangan kita tidak tahu kemana perginya, ya. La yadri aina bata fil lail. Maka Rasulullah mensunnahkan kepada kita bangun pagi, apa yang kita lakukan dulu? Setelah kita baca doa, cuci tangan. Enggak tahu kita mendarat kemana, ya. Itu apa? Kita tidak sadar, ikhwas sekalian. Akal kita hilang, ya. Wal harakah, dan juga pergerakan kita tidak tahu, kita sadar kita. Apakah kayak berbaring, ya, ke kiri, ke kanan, menelengkup, menelentang, semuanya kita tidak sadar dengan apa? Dengan gerakan kita. Nah, ini sama dengan posisi orang yang mati, tidak sadar, tidak punya akal lagi, tidak tahu, digerakkan oleh orang lain, ya. Coba lihat kita orang ikhwas kalau mati itu, tidak. Kalau kita memandikan kemana? Kemana kita suka menggerakkannya, ya? Balik ke kanan, dibalik ke kiri, dicuci ke apanya, begitu. Tidak ada lagi nilai, ya. Kehidupannya, ruhnya sudah ditarik oleh Allah. Nah, itu namanya tidur itu dinamakan kematian. Ya. Dzakara dzalika Ibnu Athir fil Nihayah. Ini disebutkan oleh Ibnu Athir di dalam kitabnya An-Nihayah. Nah, kemudian ikhwas sekalian Allah, bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annal mustaiqidha min naumihi yambaghi lahu an yashkurallah tabaraka wa taala. Ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwasanya kepada orang yang bangun tidur itu hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah beri nikmat kepadanya, kehidupan. Ya. Maka kita bersyukur, alhamdulillah, ya. Kembali kita hidup setelah kita mati. Itu maksudnya. Dijelas. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita doa tadi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini kepasrahan kita, penyerahan diri kita, bahwasanya bersyukur kita kepada Allah atas Allah berikan kembali kepada kita untuk hidup hari ini. Nah, ikhwas sekalian Allah.
Dan di sini disebutkan juga oleh Bukhari dan Muslim dari Ubadah bin Samit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man ta'arra minal lailil faqal, barang siapa yang dia terbangun pada malam hari, ya, terbangun, kemudian dia mengatakan faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billah. Ini ya. Kemudian dia berkata Allahumma gfirli, ya, auda'a. Kemudian dia setelah membaca itu, zikir itu, kemudian dia Allah ampuni aku, atau dia berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang dia minta, ya, ustujiba lahu fa inna salat qabilat salatahu, akan dikabulkan doanya apabila dia salat, maka dia diterima salatnya. Maka ini keistimewaan ikhwas sekalian apabila kita bangun di sepertiga malam terakhir, malam jam 2, jam 3 kita bangun, ya. Kemudian kita baca zikir ini, ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Ini bangun, ya, kemudian kita berdoa dan kemudian kita sholat. Ya, ini keistimewaan kita. Janganlah kita, ya, kecuali uzur atau kecuali sakit atau kecuali kita tertidur, ya, hendaknya kita mendawamkan qiyamul lail. Berapa rakaat kita bisa? Kalau bisa witir 2 rakaat tambah, kalau kita sedang capek maka kita usahakan qiyamul lail 2 rakaat tambah 3 witir. Atau kalau sanggup alhamdulillah kita lazimkan 12 rakaat, 13 rakaat setiap malam, ya. Itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau yang telah diampuni oleh Allah dosanya, yang telah berlalu dan akan datang, beliau senantiasa menegakkan qiyamul lail. Semoga Allah beri kekuatan kepada kita. Nah, kita yang sudah terbiasa insyaallah, ya, sudah walaupun kita capek, tapi sudah menjadi kebiasaan, insyaallah kita akan tetap terbangun pada malam hari. Ini nikmat di atas nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk bisa menghidupkan malam dengan qiyamul lail. Nah, ikhwas sekalian Allah. Maka fayan bagi an yakunal abdu inda naumihi dzikran lillah, ya, maka untuk itu sepatutnya kepada seorang hamba ketika dia tidur, ya, hendaklah dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa waspada akan kematian, ya. Dia hendaknya dia mau tidur itu dia sudah pasrahkan dirinya kepada Allah. Maka kita hendaknya kita muhasabah, hisab diri kita, kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyesali dosa-dosa kita, kemudian kita baca doa dan, ya, jangan-jangan itulah terakhir kita untuk bernapas dunia ini. Maka kita minta kepada Allah agar Allah tutup, ya, urusan kita dengan urusan yang baik. Nah, ini. Li'annahu khatimatun amruhu wa amali. Dengan itu dia nanti akan penutup akhir kehidupannya. Nah, hendaknya kita berzikir kepada Allah baru kita tidur. Wa inda tanabbaha hamidan lillah wa syakiran ala fadlihi wa yatadzakkar bil yaqzah. Dan juga dia harus harus perhatian, senantiasa memuji Allah dan bersyukur kepada Allah atas karunia yang Allah berikan kepadanya. Dia bisa bangun kembali setelah tidur, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kematian, ya. Maka sepantasnya seorang mukmin apabila dia bangun dari tidurnya untuk bersegera zikir kepada Allah taala, zikir dari yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dengan itu akan melepaskan buhul syaitan.
Ya, kalau kita baca, kemudian buhul-buhul setan yang diikatkan kepada kita akan terbuka. Nah, ikhwan sekalian, itu yang faedah yang pertama. Adab yang pertama. Nah, adab yang kedua. Al-adabus tsani. An yusari al-insanu fi fakki uqdati syaitan minhu. Nah, ulangi. An yusari al-insan, agar seorang manusia bersegera. Agar seorang manusia bersegera untuk melepas fi fakki uqdah syaitan minhu. Untuk melepas buhul-buhul ikatan-ikatan syaitan darinya. Itu yang adab yang kedua. Ulangi, agar seorang manusia bersegera untuk membuka ikatan-ikatan atau buhul-buhul setan yang ada padanya. Nah, ikhwas sekalian mulya Allah SWT, dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, Fafis Sahihaini, ya, Fafis Sahihaini, dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Apa kata Nabi kita? Yu'qadu syaitanu ala qafihi ra'su ahadikum. Syaitan mengikat di belakang, di kepala, belakang ini. Itu diikat kepala kita yang mau tidur, ya. Yu'qadu, diikat oleh syaitan di belakang kepala salah seorang di antara kalian. Idza huwa na'im, apabila dia mau tidur, apa dia sedang tidur. Berapa itu? Thalatha uqad. Berapa? 3 ikatan atau 3 buhul. Yadribu ala kulli uqdatin, maka dia hembus, apa namanya itu? Kalau kita di mantra pula oleh syaitan itu simpul itu, ya, apa buhul itu, ya, dia baca, apa katanya? Alaika lailun tawilun farqud, ya, apa katanya? Hendaklah malam-malammu yang panjang, maka tidurlah. Dihembus. Ya. Maka orang yang tidak bangun-bangun subuh itu, ya, berhasil setan, zikir setan itu, ya. Ya. Sudah penuh muazin berkumandang, tidak bangun-bangun tidur, jam 7 baru bangun. Nah, itu berhasil setan. Ya. Berhasil doa setan. Jadi di zikir setan itu juga dikabulkan oleh Allah, ya. Maka itu ikhwas sekalian, zikir setan saja dikabulkan oleh Allah, kenapa kita tidak banyak-banyak berzikir, ya? Nah, itu buktinya. Nah, kalau kita bangun tidur, apa? Terbuka satu simpul, ya. Fa in istaiqadha fa dzakarallah iddahalat uqdah. Apabila dia bangun, ya, malam itu, kemudian dia zikir segera kepada Allah, ya, zikir, langsung dia ucapkan tadi la ilallah atau doa apa? Allahumma bismika ahya wa amutu wa ahya, ya. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma tanawilin nusur, dan zikir-zikir yang lain. Maka apa? Zikir segera langsung intahalat uqdah, maka lepas simpul yang pertama. Lepas dia. Fa in tawaddu'a intahalat uqdah, yang kedua. Apabila dia bangun kemudian dia duduk, dia beruduk. Lepas lagi satu simpul. Tapi kalau dia bangun dizikir, ya, lepas satu kemudian tidur lagi. Nah, berarti simpul yang buhul yang kedua masih kokoh, ya. Berarti zikir setan yang kedua itu kuat dari yang pertama, ya. Bangun, beko lah jam 5 beko baru salat tahajud. Akhirnya jam 5 baru bangun. Nah, itu kadang kita gitu ikhwasilan, ya. Bangun malam, aku hari ya lulai, si jam 2 baru, ya enggak? Itu berhasil. Tidur lagi. Nah, maka simpul setan yang kedua itu berhasil dia. Kalau kita bangun, kemudian kita segera berwuduk, lepas simpul yang kedua. Nah, fa in shalla intahalat uqdah. Nah, apabila dia sholat, maka terlepaslah simpul yang ketiga. Berarti tidak berlaku sama dia mantra-mantra atau ruqyah-ruqyah syaitan. Itu. Tapi kalau dia bangun, berwuduk, kemudian dia tidak sholat, sekedar berwuduk, pergi lagi ke tempat tidur. Berarti simpul yang ketiga masih kuat. Bekullah berwuduk, duduk dulu, baru tidur balik.
Nah, harusnya kita buka simpul sehingga lepas dari kita buhul syaitan yang diikat di kepala kita itu ketiga-tiganya. Maka bagaimana seorang itu yang telah bangun tidur itu terlepas darinya simpul syaitan yang tiga itu? Nah, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, fa in shalla intahalat uqdah fa asbaha, maka dia akan bangun nasyiton, yaitu menjadi orang yang nasyid. Apa itu? Rajin, ya. Thayyibun nafs. Thayyibun nafs. Baik, jiwanya baik, ya. Jiwanya baik. Wa illa, kalau tidak, asbaha khabithan. Khabithan nafs. Kalau tidak, maka jiwanya akan jadi buruk, khabis. Kaslanan. Apa itu? Kaslan. Kan ada nama orang kaslan. Nah. Ini asal nama orang Arab kita bikin kaslan, ya. Ada juga apa itu, ya? Kaslan. Jadi akhirnya dia bangun buruk jiwanya dan pemalas. Nah, ini ya, hari-hari itu tidak ada lagi kita. Maka kita ingin nasyad, ya, bangun dengan membaca doa dan amalkan yang tiga, maka simpul syaitan akan terurai dari kita. Maka kita bangun pagi itu dengan nasyad. Lihat, alhamdulillah Pak, ya, kita rasakan bangun pagi salat semalam, boleh, ya, seperti yang dilakukan oleh Nabiullah Daud alaihissalam, ya, dia itu bangun sepertiga jam 2, 3 itu, kemudian dia tidur lagi sebelum subuh, dia bangun lagi. Nah, itu yang diamalkan oleh Nabi Allah Daud alaihissalam. Ada juga di akhir, ya, jam 4 kita tidak tidur lagi, ya. Ini disunahkan. Boleh, mana yang kita pilih? Kalau kita bangun tidur jam 2, sholat qiyamul lail, kemudian tidur lagi, itu mengamalkan sunnah Nabi Allah Daud alaihissalam. Tapi ingat, ya, kita harus bangun. Ini sholat tahajudnya kusuk, sholat subuhnya tinggal. Ini yang utama yang harus kita cari. Karena keutamaan subuh itu, ya, sama beribadah semalam suntuk. Nah, yang itu. Baik, ikhwas sekalian, kita lanjutkan penjelasannya. Yang dimaksud syaitan dalam hadis ini, wal murad bis syaitan huna, yang dimaksud syaitan oleh Rasulullah dalam hadis ini adalah jinsu syayatin. Jenis dari jenis memang setan jenis apa? Setan dari jenis jin. Karena syaitan itu adalah sifat, ya. Syaitan itu adalah sifat. Bisa dari manusia, bisa dari jin. Kalau jenisnya jin itu jahat, itu syaitan dari golongan jin. Kalau dari golongan manusia jahat, itu syaitannya manusia. Nah, maka dia itu setan, ya, itu manusia. Gak salah kita bilang yang jahat itu syaitan, sahih. Karena dia itu sifat, ya, sifat dari orang jahat, syaitan. Ya. Maka setan itu bisa dari golongan jin dan bisa dari golongan manusia. Maka jangan dekat-dekat dengan syaitan, ya. Apa artinya itu? Jangan kawan dengan syaitan. Maka kita dilarang oleh Rasulullah, jangan mendekati syaitan. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh abadi kamu. Angkat dia jadi musuh selama-lamanya. Nah, kok terkadang kan itu Pak, nah, kawan setan itu diangkat pula jadi teman akrab. Nah, itu rusak lagi, ya. Nah, jadi di sini yang dimaksud Rasulullah itu jenis jin setan dari golongan jin yang mengapa itu? Membisik apa itu? Membaca buhul tadi, mengikat buhul di kepala kita. Nah, wa 'alal qafiyah ay ala muakhir ras. Qafiyah itu adalah buhul itu diikat oleh setan itu dari kepala belakang ini. Ya, tiga ikatan dari belakang kepala kita. Terbayang lah itu kalau IKB jo kain panjang lah, ya Pak, ya nggak bisa lagi apa ya. Ikatan setelah diikat langsung dibaca mantra oleh syaitan. Betul, tidurlah dengan lelapnya, dibuai kita. Nah, maka kita baca zikir. Nah, tobat nih ikhwas sekalian. Ya, mantra dibalas dengan zikir. Jangan mantra dibalas pula dengan mantra, ya. Masuk dia itu mantra dengan mantra.
Dia punya mantra, setan dibalas pula dengan mantra, berkawan dia. Maka dukun dengan setan itu berkawan dia. Dikabulkan oleh Allah, ya dikabulkan, itu nama istidraj. Nah, ya yazkurullah ta'ala ay bidzikril warid wa illa jaza ghairahu. Jadi yang maksud oleh Rasulullah sini berzikir dengan kepada Allah dengan zikir yang datang dari Rasulullah SAW, dan boleh juga dengan zikir-zikir yang lain, dengan zikir ya yang lain, asal memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sepantasnya payam bagi alal insan, maka sepantasnya bagi kita ya untuk bersegera melepaskan buhul-buhul ikatan-ikatan setan tadi ketika kita bangun. Ya, agar apa? Agar kita thayyibun nafsi nasyatan, yaitu agar jiwa kita itu baik dan menjadi orang yang rajin, nasyid, baik gitu. Kalau kita rasakan ikhwas sekalian, ya, kalau kita bangun subuh, sholat, kemudian kita itu pagi itu akan energi, akan press istilahnya kata orang sekarang, ya. Tapi kalau lah bangun jam 7, itu kapalo lah, sadulah suntuk gitu lah, itu suntuk macam itu. Adi jago lah orang rumah begitu, macam yang terjadi, gitu. Ya, ini hendaknya kita bangun nasyid, berwuduk. Maka salah satu resep dari Zaidul Akbar apa untuk kesehatan kita, ini kita amalkan alhamdulillah. Mandi sebelum sholat subuh. Nah, walaupun junub atau tidak junub, ya, subuh lazim kan ikhwah. Nah, alhamdulillah praktekan, ya. Alhamdulillah mantap, ya. Energi kita, aktivitas kita alhamdulillah tidak mengganggu. Kalau kita plot lah mungkin di Facebook, wallah tumbang orang melihat kita, ya enggak. Sebentar di sini, sebentar di situ, ya. Tapi kita bangun subuh sebelum usah, ya, walaupun alhamdulillah kita jarak iqamah dengan azannya sangat jarak. Jadi bisa kita mandi, azan langsung mandi, ya, mandi. Kita pergi sholat subuh ke masjid, nasyid. Ya, ini salah satu resep, coba kita lihat itu hikmah apa namanya? Keutamaan mandi sebelum sholat subuh, resep Zaidul Akbar. Nah, ini kita praktekkan. Jadi tidak payah-payah kita mencari obat-obat untuk apa itu ya, obat untuk kesehatan diri kita. Amalkan sunnah Rasulullah SAW, ya. Kita orang yang sehat, insyaallah. Nah, ikhwas sekalian yang Allah SWT. Wa qauluhu, dan perkataan Nabi SAW, fa in tawaddu'a, maka apabila dia berwudu, yaitu khassul wudu bidzikri li'annahu al-ghalib wa illa fal janbi la tahillu uqdatu. Ya. Dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa oleh Rasulullah di sini wudu itu dengan menyebutkan karena kebanyakan kita ya berwudu, ya. Setelah itu boleh juga untuk melepaskan itu dengan mandi atau tayamum, atau mungkin kita tidak bisa wudu, ya, karena bisa menyentuh air, boleh dengan tayamum, atau boleh juga dengan mandi, ya, setelah bangun langsung kita mandi, langsung berwudu. Dan berwudu saja boleh, ya. Itu sudah hilang ikatan syaitan. Ya. Dan tayamum itu juga berlaku hukum kedudukan wudu, ya. Kalau tidak bisa berwudu boleh tayamum. Itu kita sakit, ya. Bagaimana harus berwudu juga? Tidak boleh berwudu, ya. Kita tayamum cukup, itulah pengganti wudu, ya. Dan mandi juga pengganti dari wudu, ya. Dan itu telah mengganti keduanya, telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah hukumnya, ya. Jadi mengkhususkan wudu itu bukan artinya hanya wudu, ya, tapi boleh tayamum atau mandi. Nah, ada 4 faedah dari hadis ini kita ambil, hadis yang dibacakan oleh Rasulullah tadi, dari Abu Hurairah tadi. Yang pertama adalah takdir wujudus syayatin. Apa itu? Takdir wujudus syaitan. Ketetapan Allah akan adanya syaitan. Enggak ada setan itu hanya apa kata orang filsafat itu? Setan itu tidak ada, itu hanya bayangan kejahatan, ya. Kalau surga itu hanya bayangan kenikmatan. Kalau neraka itu hanya bayangan azab.
Ini pengingkaran akan wujud ciptaan Allah. Jadi syaitan dari jin itu memang ada. Ini diikrarkan lagi oleh Rasulullah SAW, takdir wujud syaitan. Penetapan akan adanya syaitan sebagai musuh utama kita. Yang kedua, kandungan hadis ini, wa fihi aidan azimun idlal syaitan libni Adam. Nah ini kandungan yang kedua, yaitu menjelaskan tentang dahsyatnya penyesatan syaitan kepada anak Adam. Bagaimana itu? Dahsyatnya itu. Sampai kita tidur pun masih diganggu. Tidur pun masih, yang kita tidak punya daya upaya lagi masih diganggu. Nah itu dia. Kesungguhan syaitan menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak taat. Ya. Agar kita tidak taat. Tapi dia tidak bisa mencelakakan kita, ya. Yang ketiga, wa fihi fadilatul wudu was shalah. Dalam kandungan hadis ini ada keutamaan berwudu dan salat. Jadi ikhwah sekalian, kita lazimkan diri kita untuk melazimi wudu. Insyaallah ya, jangan putus berwudu. Apalagi kita mau tidur, sebelum tidur harus kita berwuduk. Berwuduk dalam keadaan berwuduk. Ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita dalam keseharian kita batal wuduk, berwuduk lagi. Dan salah satu keutamaan menjaga wuduk adalah seperti Bilal bin Rabah, ya. Trompanya berbunyi di surga. Maka kita jaga wuduk. Dan juga keutamaan salat, keutamaan qiyamul lail. Keutamaan qiyamul lail, ya, kita akan diterima salat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa fihi hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hadis ini yaitu kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ibadi syayatin an ummatihi. Nah itu ya kandungannya. Apa itu? Kesungguhan perhatian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjauhkan syaitan dari umatnya. Nah, itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Belum tidur, bangun, ya, baca zikir, berwuduk, sholat. Nah, begitu. Agar umat Islam ini, agar umat Nabi ini jauh dari, agar setan menjauh dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu perhatian Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjut yang ketiga, adab yang ketiga. Al-adabul tsalis. Adab yang ketiga adalah at-tasawwuq. Apa itu? At-tasawwuq siwa. Siwa, adab yang ketiga. An Huzaifah, dari Huzaifah radhiyallahu taala anhu qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah, ini hadis dari Huzaifah, adalah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yashusu famuhu bisiwa. Adalah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam apabila dia bangun dari tidur, dia yashusu famuhu bisiwa, menggosok-gosok mulutnya dengan siwak. Artinya dia bersiwak. Nah ini dia hadisnya. Kemudian dijelaskan apa itu makna yasuku, ay yudalliku asnanahu wa mankibiha wa yunazzifuha li'annahu muqtadin litaghyir fam. Jadi Rasulullah SAW mengusap-usap giginya, ya, dan membersihkannya, karena naum itu, tidur itu merubah aroma mulut, ya. Mau tak mau kita Pak kalau bangun tidur, apalagi kalau apa namanya ngiler, ya, ini tambah berbau lagi, ya. Ini bangun, ya, maka Rasulullah ambil siwak kemudian dia bersihkan. Ilahi min abghatil ma'idah wasiwa. Jadi dia apa itu? Terjadinya dari perut kita ini, ya. Itu juga puasa, kalau kita puasa kan
bau mulut. Ya, kalau kita tidur, bangun tidur itu akibat usus kita atau lambung kita. Nah, maka Rasulullah SAW bersiwak dan membersihkan mulutnya. Dan siwak ini hukumnya mustahab. Ya, siwak itu hukumnya disunnahkan. Ala midaril yaum, ketika setiap hari, ya, setiap hari kita disunnahkan untuk bersiwak. Tetapi ditekankan lagi, ya, tetapi lebih ditekankan lagi kita bersiwak. Kapan itu? Inda al-qiyam minan naum. Apa itu? Ketika bangun dari tidur. Itu lebih ditekankan oleh Rasulullah SAW. Kita segera bersiwak. Kalau tidak ada siwak, segera gosok gigi dengan pasta, dengan semuanya. Atau boleh juga dengan daun padang, dengan bonto atau bantu, Pak. Nah, itu boleh. Kalau tidak ada siwak, tidak ada Pepsodent. Kalau anak dulu itu tahu, Pak, ya, banto, ya, itu di tepi sungai itu, dibersihkan itu, bersih pula itu daripada pasta lagi, Pak. Tapi sekarang nggak ada lagi di praktek, ada. Nah, ini untuk membersihkan bau mulut. Ya. Yang kedua, inda taghyirur ra'ih al-fam, kiasan alal qiyamin naum. Yang kedua, lebih ditekankan lagi ketika terjadi perubahan bau mulut. Ya. Ya, terjadi perubahan bau mulut itu mengkiaskan ketika bangun dari tidur. Jadi ini ditekankan kita untuk bersiwak. Nah, ikhwah sekalian milik Allah, dalam kandungan ini juga disampaikan oleh Syekh, wa fihi hirsus sahabah radhiyallahu taala anhum. Ini dapat kita petik kesungguhan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhoi mereka, ala naqli kullu aqwalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kesungguhan perhatian sahabat Nabi untuk menukil, untuk menghafal setiap perkataan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada yang keluar dari mulut Nabi kita itu kecuali dihafalkan oleh sahabat Nabi. Nah, itulah makanya agama kita ini terjaga keasliannya, ya. Dari tabaqat minat tabaqat, ini kajiannya dalam mustalah hadis seperti itu, dalam kajian ilmu hadis, mustalah hadis. Maka hadis yang sahih itu terpelihara sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Ini kenapa? Karena yang diucapkan keluar dari lisan Rasul itu adalah wahyu, dan Allah yang akan menjaganya. Memang berbeda dengan Al-Quran, ya, karena Al-Quran itu dijaga. Wa inna lahu lahafizun, ya, tidak akan berubah, tidak akan dijaga. Tapi kalau hadis bisa diselewengkan, tapi tetap terpelihara yang sahihnya. Karena kenapa? Akan ada terus, ya, muhaddis, mujaddid hadis dari dahulu sampai zaman sekarang, sampai tegaknya hari kiamat diperbarui. Seperti muncul muhaddis abad sekarang, Syekh Al-Imam Al-Albani, ya, rahimahullah ta'ala. Akan muncul terus penjagaan hadis ini, akan tegak terus, dan telah termaktub dalam kutubul hadis, ya. Ini kuas sekalian, bentuk kesungguhan para sahabat menjaga setiap perkataan yang keluar dari Rasulullah SAW itu langsung dihafal, kemudian langsung dipraktekkan, bukan hanya dihafal, ya. Kalau hanya dihafal, tidak dipraktekkan, tidak ada faedahnya. Maka para sahabat mengetahui dan praktekannya. Wa inna dzalika yadullu ala azimin mahabbatihim lahu. Ini menunjukkan apa? Kecintaan sahabat Nabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tidak mau berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerinduan mereka untuk selalu dekat dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi lebih dicintai dari diri mereka sendiri, ya, dari dirinya. Jadi mereka tidak mau berpisah. Maka gelapnya kota Madinah setelah terangnya itu adalah setelah kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ditangisi oleh ahlul Madinah, kaum muslimin, ya. Dan semoga Allahumma salli ala Muhammad, semoga Allah berikan salawat kepada Nabi kita dan kita menjadi pengikut Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kerinduan kita untuk bertemu dengan beliau, ya. Maka kita setiap disebutkan nama beliau kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Ini Pak, ya. Kalau kita ziarah, ya, ke kuburan Nabi, tidak sanggup kita, ya, mengucapkan salawat, ya.
Ini kerinduan kita. Bagaimana lagi para sahabat Nabi yang mereka semua bergaul setiap hari dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melihat mujizat Nabi, melihat kecintaan Nabi kepada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka nyawa mereka tidak ada gunanya. Ya, lihat para sahabat-sahabat itu yang menjadikan dadanya dan perutnya menjadi tameng pelindung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lihat ya dalam perang Uhud. Nah ini saking cintanya, apa? Mereka tidak mau selembar bulu pun ya rontok dari badannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biarlah mereka mati daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kecintaan para sahabat Nabi dengan mereka. Maka bagaimana akhlaknya orang-orang ya yang mencela sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah pantas masih kita sebut dia Muslim? Ya, yang menghina, mencaci sahabat-sahabat Nabi yang dekat, Abu Bakar, yang menghina Umar, ya, Utsman, dan menghina istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qabbahumullahu wujuhuhum. Semoga Allah menghinakan wajah-wajah mereka. Kita wajib, ya, barang siapa yang membenci sahabatku, ya, dia telah ya membenciku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, harap Allah haramkan baginya surga. Ya. Ini kita lihat ya bentuk kesungguhan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqad naqalu anhu kullu syai', kata Syekh. Maka mereka menukil segala sesuatu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa itu yang ringan, ya, ringan sekali bangun pagi, ya, dihafal oleh sahabat. Apalagi yang ringan, memakai sendal, ya, langsung dilihat, dipraktikkan oleh Rasulullah, oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diajarkan oleh Nabi. Ini cara memakai sendal. Ini. Nah, wafil hadis, ini dalam hadis yang pendek itu apa tadi? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam idza qama minal lail yasusu famuhu bisiwak. Adalah Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam apabila bangun tidur dia bersiwak di mulutnya. Ya, apa kandungan hadisnya? Ada 4 kandungan hadis ini. Yang pertama, wafil hadis, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam idza qama minal lail yashusu fahu bisiwak. Ini yang pertama, kandungan hadisnya. Adalah Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam apabila dia bangun dari tidurnya malam hari, dia memakai siwak, ya susu bisiwak. Dia memasukkan siwak ke dalam mulutnya dan bersiwak dengannya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hadis ini disebutkan sumuliyatun syariatul Islam. Apa itu? Kesempurnaan kesempurnaan syariat Islam li jami'i manahil hayah. Ya, itu apa itu? Di dalam hadis ini ada kandungan kesempurnaan syariat Islam kepada seluruh peradaban kehidupan, ya, seluruh miniatur kehidupan ini, ya. Ini kandungan hadis, kesempurnaan syariat Islam. Bagaimana itu? Kesempurnaan syariat Islam yang terkandung ini, lihat kesungguhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam adabnya, dia menjaga apa? Mulutnya dari bau yang tidak baik. Menjaga kebersihan. Dan ini kandungan yang kesempurnaan Islam. Yang ketiga, wasiwak yakunu fi falmil kulli fil asnan wal lithah wal lisan. Ini siwak berlaku ya untuk di mulut, ya, tuh di mulut, ya. Kemudian kita masukkan siwak itu dimasukkan ke dalam mulut semuanya, dan untuk gigi al-lithah dan juga gusi, ya, gusi, dan juga al-lisan dan lidah, ya, digosok di gigi, gusi dan lidah. Nah, itu dengan siwak ini dimasukkan dalam mulut untuk digosok gigi dengan apa? Rasulullah SAW menggosoknya dan menggosok gigi juga dan menggosok lidah juga. Ini sunnahkan kita ikhwan sekalian memiliki siwak, ya, agar kita mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Sekarang alhamdulillah siwak nggak susah-susah
atau untuk mendapatkannya atau memperolehnya. Yang keempat, wa fil hadis inayatun asyariatul Islam bin nazafah. Yang keempat kandungannya adalah penjagaan syariat Islam, perhatian syariat Islam untuk memelihara kebersihan diri, kebersihan mulut. Maka Islam sangat perhatian menjaga kebersihan. Ya. Nah, ikhwan sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ke poin yang terakhir, yaitu al-adabur rabi'. Adab yang keempat. Apa itu? Iqadhu ahlahu li qiyamil lail. Apa itu? Membangunkan keluarganya untuk qiyamul lail, untuk bangun salat malam. Nah, faqad rawiya Abu Dawud, telah diriwayatkan dari Abu Dawud dengan sanad yang hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa dia berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan. Semoga Allah merahmati seseorang, ya, seseorang. Semoga Allah merahmati seseorang apabila dia bangun dari tidur dalam malam hari, ya. Qoma minal lail, dia bangun dari tidur malam hari, fa shalla, maka dia salat. Wa aiqadha imra'atahu. Kemudian dia bangunkan istrinya. Ya, dia salat dulu, setelah itu dia bangunkan istrinya. Ya. Fa in abad nadha fi wajhil ma. Apabila istrinya itu enggan untuk bangun tidur, dia percikkan air ke wajah istrinya. Ya. Dia percikkan air ke wajah istrinya agar istrinya terbangun. Nah, nanti kita bahas. Nanti ada tanya jawab ya. Tahan dulu buat. Kita bahas dulu ya. Ingat itu aja. Kalau perlu dicatat, jangan lupa nanti ya. Kemudian lanjutan hadis ini Rasulullah SAW katakan, rahimallah imra'atan, nih ibu-ibu ya, ibu-ibu, rahimallah imra'atan, kata Rasulullah, tidak dibedakan ini. Semoga Allah merahmati seorang perempuan, seorang istri, qomat minal lail, dia bangun malam hari, fa shollat, kemudian dia solat dulu, ya, bangun, kemudian dia solat, wa aiqazat zaujaha, setelah dia solat, dia bangunkan suaminya. Apalagi fa in aba, apabila suaminya enggan, nadhat fi wajhil ma, istrinya itu mengambil air dan dipercikkan ke wajah suaminya. Tapi jangan disiram ya, beda dengan dipercik ya. Beda tidak disiram. Oh, disiram itu basah kasur nanti ya kan. Coba dengar nanti tidak. Ini dipercikkan. Nah, itu rahimallah. Masya Allah, ini keluarga, rumah tangga yang kita idamkan. Kalau sudah alhamdulillah, kalau belum kita praktekkan. Nah, ikhwan sekalian mulia, ini ta'ammal, maka kata Syekh, perhatikan ya, perhatikan, penting kita memperhatikan hadis ini. Apa kata Syekh? Rahimallah, semoga Allah merahmati. Nah, ini lafaz hadis Nabi itu rahimallah, semoga Allah merahmati. Hadza khabaran, ya. Ini adalah berita, kabar anistihqaqi rahmatullah, yaitu hak. Apa itu? Ini adalah kabar dari Nabi SAW bahwasanya berhaknya seseorang mendapatkan rahmat Allah. Ya, Masya Allah, ikhwan sekalian, rahmat Allah, kata Rasulullah SAW. Liman fa'ala dzalik, bagi siapa yang mempraktekkan itu. Jadi kalau kita praktekkan itu, kita akan mendapatkan rahmat Allah. Auda'a lahu birrahmah, atau dia ya diseru dengan rahmat dari Allah. Nah, itu. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang merekomendasikan rahmat Allah datang kepada kita kalau kita praktekkan tadi. Ya, rahimallahu rajulan, semoga Allah merahmati seorang laki-laki, qoma minal lail, dia bangun dari tidur, fa shalla wa aiqadha imra'atahu, maka dia salat dulu ya. Kemudian ini urutannya harus perhatikan ya. Bangun,
sholat, kemudian baru bangunkan istri. Boleh enggak setelah bangun langsung bangunkan istri? Enggak sholat dulu? Itu lafaz boleh saja ya, tapi urutan hadis ini kita sholat dulu ya. Paham kan? Lah bangun langsung dibangunkan istri. Tapi urutannya seperti ini, yang dia bangun kemudian sholat baru membangunkan istri. Jangan dipercik dulu, ingat. Ini yang keempat. Belum dibangunkan sudah dipercikkan langsung. Nah, itu juga tidak sesuai dengan jadi urutannya begitu. Bangun tidur, wuduk, sholat, kemudian bangunkan, setelah itu baru percikan. Nah, itu. Jangan langsung bangun percik langsung. Nah, itu juga tidak sesuai sunnah. Ya. Bangun tidur, ambil air langsung dipercikkan istri. Nah, ini juga tidak, alurnya tidak sesuai. Nah, ini yang, maka ini simpel, tapi harus berurut, runut. Ya kan? Ini yang rukun namanya. Nah, ikhwan sekalian, rahimallahu rajulan qama minal lail fa shalla rak'atan. Nih. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun dari tidurnya dan membangunkan istrinya, ya. Salat dia dan membangunkan istrinya, apabila istrinya enggan, ya, nadhaha fi wajhihal ma, maka dia mengambil air dan memercikkannya ke wajahnya. Ingat, memercikkan katanya bukan menyiramnya. Berbeda, Pak, ya. Menyiram dengan memercik. Nah, kemudian kata Rasulullah tadi, apa tadi saya lagi, rahimallahu mar'atan, maka rahmat Allah, semoga Allah merahmati seorang istri apabila dia bangun dulu dari suaminya, ya. Terkadang kan gitu, Pak, enggak. Nah, kadang-kadang awak jago dulu. Nah, Masya Allah, indah itu, Masya Allah. Kadang-kadang awak tertidur, istri bangun. Kok kadang-kadang enggak, istri bangun, alah tidurlah terus, tidurlah lihat, enggak dia. Nah, ini tidak dapat rahmat Allah, ya. Bangun, kemudian sholat, membangunkan suaminya. Fa sholat, maka dia sholat, wa qazat zaujaha, dia bangunkan suaminya. Fa in aba, apabila suaminya enggan, nadhuhat fi wajhil ma, maka dia percikkan kepada wajah suaminya air. Itu mendapatkan rahmat, doa dari Rasulullah, rahimallahu rajulan, ya, rahmat dari Allah. Nah, ikhwas sekalian mulia Allah Subhanahu wa taala, kita ambil hikmah atau hadis yang terkandung istifadah, faidah dari hadis ini adalah yang pertama, al-ula masyru'iyatid du'a birrahmah lil hayy kama yadda'i biha lil mayyit. Ini kandungan hadis yang pertama. Apa itu? Disyariatkannya untuk berdoa, untuk mendoakan rahmat, ya. Kita disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mendoakan rahmat kepada orang yang hidup, lil hayy, ya. Jadi kita, Pak, banyak berdoa mendoakan kaum muslimin, mendoakan saudara-saudara kita, apalagi saudara kita yang tidak berada di hadapan kita. Kita doakan kepada Allah, rahimallah, semoga Allah merahmati guru saya, mengampuni dosanya dan menjaga beliau, menghormati teman saya, ya Allah tunjuki. Ini adalah salah satu keistimewaan mendoakan saudara-saudara kita yang hidup. Nah, itu Rasulullah SAW mendoakan kepada orang yang laki-laki, suami dan istri yang melakukan itu. Nah, itu kandungannya. Kama yadda'i biha lil mayit. Sebagaimana juga kita boleh berdoa untuk si mayit untuk mendapat rahmat. Ya. Ini kita mendoakan si mayit agar mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Kita boleh, bukan meminta kepada mayit. Dibalik, Pak. Meminta kepada mayit enggak boleh. Ya. Nah, ini kan terbalik. Seharusnya dia mendoakan mayat itu, bukan meminta kepada si mayit. Nah, inilah yang salah kaprah, ya. Terus agama kita ini sangat simpel dan sangat mudah dicerna. Ya, kenapa orang mayit tidak bisa lagi membantu kita? Seharusnya kita mendoakan kepada mereka kebaikan dan rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Yang kedua, wa fihi fadilatus salatul lail. Nah, ini kandungan hadis ini, yaitu keutamaan solat malam. Keutamaan solat malam. Qiyamul kita jaga. Ya. Yang ketiga, wa fihi aidan fadilatu masyru'atu iqamun naim. Kama yashra'a lil fardi wa huwa minal muawanah 'alal birri wat taqwa wa huwa ma'mur bih. Ini faedah yang ketiga, keutamaan disyariatkannya membangunkan orang yang tidur, ya,
Membangunkan orang yang tidur agar dia mengamalkan bersegera untuk bangun. Ini dia syariatkan kepada individu dan juga membantu untuk mendapatkan kebaikan dan takwa Jadi kita membangunkan orang yang sadar itu juga menolong diri kita untuk mendapatkan pertolongan dari Allah dan kebaikan dan takwa. Itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga bisa juga membangun yang lain, teman kita, bukan saja istri tapi bisa sahabat-sahabat kita yang sedang tidur untuk kita bangunkan dan menyuruh mereka sholat. Nah. Kemudian yang keempat, wa fihi bayanun husnul muasyirah wa kamalul mulatafatil wal muwafaqah baina zaujain. Ini dia kaidah yang keempat. Yaitu penjelasan baiknya mahligai rumah tangga, indahnya kehidupan rumah tangga, kesempurnaan kasih sayang, dan kebersamaan yang indah di antara suami istri. Nah, ini harus kita bangun, Pak, Bagaimana kita ciptakan di rumah tangga itu saling pengertian, saling kasih sayang, mulatafah, Mulatafah itu apa itu? Lemah lembut, saling memahami di antara suami istri. Maka kalau ini sudah diamalkan, insya Allah tidak akan ada lagi cekcok di rumah tangga. Itu yang kita doakan. Doa banyak agar rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Amalkan hadis ini, bentuk kepedulian kita, kasih sayang kepada istri kita, kalau dia mungkin tidak berselimut, kita ambil selimutnya, kita selimutkan, masya Allah, Begitu juga ibu-ibu kalau lihat suaminya tidak pakai selimut, diselimutkan, kan indah itu, enggak? Tapi Pak Ustaz itu kan muda-muda dulu Ustaz, kan tua-tua ini tak apa lagi, jangan, kita sampai tua, tapi kan kita masih suami istri, Maka kalau kita mau lihat, Pak, kalau jamaah haji kita sekarang yang berangkat itu umroh haji itu, terasa indahnya berumah tangga itu kalau sudah di haram, al-harama itu, di Makkah Madinah, Kalau di sini di negara kita ini sangat aneh kalau kita mungkin berangkulan, berjalan, Pokoknya cari orang lain, ikulah tua-tua, palu-palu, gitu kan, Tapi kalau kita di sana, masya Allah. Pemandangan yang indah begitu, kebersamaan kita memeluk istri kita berjalan, bergandeng tangan, Subhanallah, ini sunnah yang harus kita hidupkan. Kalau kita praktekkan ini kira-kira kemana, Pak? Di pasar kita gitu, Iko gata Ustaz. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah kita sekarang sudah mulai hidup ini sunnah ini, Sudah mulai ini, alhamdulillah kita lihat. Praktekkan sunnah itu. Karena itu halal dan salah satu bentuk menunjukkan kasih sayang. Di rumah kita bercengkrama. Nah, ini dianjurkan kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'alaqah wal muwafaqah baina zaujain. Kenapa? Karena kita sudah mengikrarkan untuk sehidup dan semati. Tapi jangan satu kuburan, Ya, Pak. Kalau sehidup semati, suaminya mati, harus dia mati juga, Anda seperti itu, Karena ajal itu tidak tahu kita. Nah, itu apa? Bersama-sama sampai kita tua nanti, ini yang kita harapkan. Nah, kemudian selanjutnya, wa fihi isyaratun. Dalam hadis ini ada isyarat, ila anna rajula, bahwasanya laki-laki ahakku bi an yakuna musabiqan bil qiyami wa ikazamdri. Ini ya kata Syekh, ikhwas sekalian. Apa kata Syekh? Ini isyarat bahwasanya seorang laki-laki, seorang suami hendaknya sepantasnya dia bangun dulu, dari tidurnya dan membangunkan istrinya. Karena urutan hadis tadi disebutkan tadi rahimallahu rajulan. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki. Jadi yang baik itu adalah kita suami ini bangun dulu, baru dari istri. Tapi kalau istri terus yang bangun dulu baru kita bangun, nah ini kan
Jauh dari kesempurnaan. Ini isyarat yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ya, ini faedah dari hadis ini. Kemudian lagi yang keenam, wa fihi isyaratun aidan, dan juga dalam hadis ini ada isyarat juga ila anna fadlullah. Ya, ingin ikhwas sekalian, bahwasanya keutamaan Allah itu la yahtassu bi ahadin. Tidak Allah khususkan kepada seseorang, ya. Seorang saja, laki dan perempuan saja, kepada seorang saja. Kepada laki-laki saja. Faqad takunul mar'ah, juga keutamaan Allah itu juga berlaku kepada wanita atau kepada istri. Ya, seperti yang telah berlalu bahwasanya ya ala rajulin fi dzalika wa dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Jadi keutamaan Allah itu bisa kepada laki dan pada perempuan. Tidak ada bedanya mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang namanya kesetaraan kita itu. Apa itu? Laki dan perempuan sama di hadapan Allah. Sama apa? Sama mendapatkan keutamaan, pahala. Sama kita mendapatkan pahala dari Allah. Ya, tapi ada yang Ada yang sama dan ada yang berbeda, nanti dalam hal tanggung jawab kita beda laki dengan perempuan. Tanggung jawab nafkah itu laki-laki, ya, kepala rumah tangga. Jangan tanggung jawab suami diserahkan kepada istri. Terbalik itu Pak, ya. Istri disuruh bekerja banting tulang, suami tidur-tiduran, ya, mengasuh anak dan segala macamnya. Ini tidak benar dalam Islam, ya. Islam itu adalah kita ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini yang maksudnya kesetaraan gender itu, kesetaraan dalam mendapatkan pahala, bukan jenis kelamin yang sama lebih baik pula, ya. Dakwaan ini tidak dibenarkan dalam syariah. Nah, itu dia ikhwas sekalian, wa bihadza. Nah, ini kata Syekh, dengan ini berakhirlah pembahasan kita di adab yang pertama, yaitu adab apa? Bangun dari tidur. Semoga kita semua bisa mempraktekannya agar kita mendapatkan kesungguhan, ya, dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah taala pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada adab berikutnya, yaitu adabul hajah. Apa itu? Adab buang hajat. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Anda apa poin sana? Lupa. Udah terjawab, alhamdulillah. Baik, masih ada yang lain? Ada pertanyaan, ibu-ibu? Kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah, berarti materinya sampai ke dalam hati. Nah, kalau ada pertanyaan belum paham, itu membuka pemahaman. Ya. Syukur alhamdulillah Pak, ikhwas sekalian, alhamdulillah, semoga Allah memberi taufik kepada kita untuk mempelajari adab-adab yang berkaitan dengan adab Islamiyah yang sahih ini. Semoga ini membimbing kita dan kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan senantiasa meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin pembahasan kita di malam hari ini. Benar ini datang dari Allah dan salah datang dari anak sendiri dan syaitan, namun ampun. Kita tutup dengan baca khatam majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.